Kisah ini dimulai dengan badai dahsyat yang menewaskan ribuan orang dalam hitungan detik. Bencana ini terjadi karena militer AS secara tidak sengaja mengerahkan senjata eksperimental yang mengakibatkan kehancuran Hobart. Adegan beralih ke Ava yang sedang bepergian dengan pesawat. Seorang wanita yang duduk di sebelahnya masih menyimpan harapan bahwa putranya masih hidup. Laporan berita menjelaskan bahwa denyut elektromagnetik menyebabkan kegagalan saraf yang dahsyat pada semua makhluk hidup di pulau itu yang mengakibatkan kematian mereka. Ava tiba di Devonport untuk mendaftarkan diri sebagai sukarelawan untuk pengambilan jenazah. Dia meminta untuk bergabung dengan unit yang menuju ke selatan pulau, tetapi seorang tentara memberitahunya bahwa belum ada yang akan pergi ke selatan Hobart. Seluruh kota masih terbakar. Dia menyuruhnya untuk tetap bersama unitnya dan mengatakan bahwa dia akan sampai ke selatan pada akhirnya. Dia bertanya pada Ava, siapa yang ada di bawah sana? Ava menjawab, suaminya. Kapten membenarkan bahwa rumor tentang orang-orang yang meninggal itu benar. Dia mengatakan bahwa militer akan mengurus mereka secara efisien dengan martabat yang layak mereka dapatkan. Mereka juga meyakinkan semua orang bahwa orang mati itu jinak dan bergerak lambat. Ava mulai mengingat kembali momen-momen yang ia lalui bersama suaminya, Mitch, saat bepergian dengan bus. Seorang pria bertanya kepada seorang tentara berapa banyak dari mereka yang sebenarnya telah kembali, tetapi tentara itu menepis kekhawatiran tersebut. Seluruh kota dipenuhi dengan rumah-rumah yang terbakar. Ava memasuki sebuah rumah kosong, melihat foto-foto keluarga dan mencari-cari di tengah kegelapan. Saat dia membuka tirai jendela, dia terkejut. 3 mayat tergeletak di taman. Ava dan seorang wanita lainnya membawa mayat keluar. Wanita itu tampak terganggu oleh pemandangan tersebut dan akhirnya pergi. Beberapa relawan lainnya tidak dapat melanjutkan tugas tersebut. Eve membentuk tim dengan seorang pria bernama Clay. Bersama-sama, mereka mulai mengeluarkan mayat-mayat itu. Mereka membobol rumah satu demi satu dan mengambil mayat-mayat tersebut. Di sebuah rumah, mereka kesulitan memindahkan tubuh besar seorang wanita. Melihat foto pernikahan wanita itu, Eva teringat hari pernikahannya sendiri dengan Mitch. Di luar, saat semua orang sedang makan siang, Ava melihat wanita yang sama dari penerbangan tadi yang telah kehilangan putranya dan sedang meratap. Saat mereka terus mencari, Ava melihat kereta bayi yang memicu ingatannya tentang ketidakmampuannya untuk hamil. Saat sedang mencari, Ava melihat jejak kaki berdarah di lantai. Setelah mengikuti mereka, dia melihat seorang pria berlumuran darah. Clay keluar untuk memberi isyarat kepada para tentara. Ava bertatap muka dengan pria itu. Dalam beberapa saat, tentara itu tiba dan membunuh pria tersebut. Kemudian, pendeta berdoa untuk orang yang meninggal. Setelah itu, jenazah dibuang ke dalam lubang untuk dimakamkan. Ava sangat terganggu oleh semua ini. Di malam hari, Ava menandai rute menuju resort Enso di Woodbridge, tempat Mitch menginap sebelum bencana terjadi. Jaraknya 200 mil. Ava memutuskan untuk melarikan diri. Saat dia berlari keluar melalui pintu dapur, seorang tentara menangkapnya. Tentara itu menyuruhnya kembali ke kamarnya. Kemudian Ava pergi ke pesta dan duduk bersama Clay. Dia menawari wanita itu minuman dan bertanya apa yang membawanya ke Hobart. Dia memberitahu pria itu bahwa suaminya sedang bekerja di Woodbridge. Ava juga menyebutkan pria di garasi itu dan bersikeras bahwa pria itu belum sepenuhnya mati. Sebagian dari dirinya masih ada di sana, seolah-olah dia tersesat ketakutan. Namun Clay sangat yakin bahwa mereka semua sudah mati. Ava pergi. Keesokan harinya, Ava dan Clay membobol sebuah garasi besar. Clay menjadi sangat gembira ketika melihat sepeda, namun Ava menemukan sejumlah mayat. Dia mengetahui bahwa Clay dulunya gemar mengendarai motor trail. Dia bertanya pada Clay apakah dia bisa membantunya sampai ke Woodbridge. Dia menjelaskan semua rute yang aman dari militer. Dengan cara ini, dia bisa mewujudkan keinginannya untuk bersepeda dan Ava bisa menemukan Mitch. Clay setuju dan pergi mencari bahan bakar. Tiba-tiba, seorang wanita di antara mayat-mayat itu membuka matanya. Dia berdiri dan mulai menggertakkan giginya. Clay melihat Ava dan menyuruhnya lari. Mereka mengambil sepeda dan melarikan diri tanpa ada yang menyadari keberadaan mereka. Mereka berkendara di sepanjang jalan raya yang dipenuhi kendaraan yang hancur. Tetapi tiba-tiba mereka melihat kendaraan militer datang dari depan. Mereka segera bersembunyi di balik mobil. Ava melihat seorang pria yang sudah mati mendekati mereka, tetapi militer menembaknya sebelum dia bisa mencapai mereka. Saat mereka mendekati lokasi kehancuran, di sekeliling mereka hanya ada mayat-mayat. Setelah mengisi bahan bakar, mereka terus maju menembus asap tebal dan mencapai kota Hobart yang hancur dan terbakar. Mereka berhenti lagi untuk mengisi bahan bakar dan masuk ke sebuah kafe.
Clay kelelahan dan kaku. Jadi Ava mulai memijat bahunya karena dia seorang terapis fisik. Ava melihat tato di tangan Clay dan bertanya kepadanya, "Apakah kau kehilangan seseorang yang dekat denganmu?" Tapi Clay tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya lalu seorang pria yang sudah mati datang menghampiri mereka dari belakang. Dia mulai menggertakkan giginya karena marah. Saat dia hendak menyerang mereka, seorang tentara menembaknya dari belakang. Prajurit ini bernama Riley bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di sini. Ava memberitahunya bahwa dia sedang mencari suaminya dan Clay membantunya dalam pencarian ini. Mendengar itu, Riley membawa Clay untuk diinterogasi dan mengunci Ava di sebuah ruangan. Sendirian di kamar, Ava mengingat bagaimana hubungannya dengan Mitch sedang hancur. Kemudian Riley datang menemuinya sendirian dan memberitahunya bahwa Clay telah melarikan diri dan meninggalkannya. Dia berkata, "Aku tahu apa yang sedang kau alami, jadi aku akan memberimu jalan aman menuju Woodbridge." Ava ikut bersamanya. Selama perjalanan, dia memberitahu Ava bahwa dia perlu mampir ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang miliknya, yang membuat Ava merasa canggung. Saat mereka tiba, Riley mengundang Ava untuk makan malam, yang membuat Ava semakin curiga. Saat makan malam, Ava memperhatikan beberapa foto Riley bersama istrinya. Dia memberitahu Ava bahwa istrinya tinggal 2 minggu lagi akan melahirkan bayi laki-laki ketika bencana itu terjadi. Saat itu dia sedang menjalani pelatihan dan ketika dia sampai di sini, istrinya sudah meninggal. Dia menguburnya sendiri di dalam sebuah lubang. Ava bertanya kepada Riley, "Kapan kita berangkat?" Riley berkata, "Sebelum kita mulai, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada Anda." Kemudian, Ava mengenakan gaun dan leontin istrinya, tetapi tidak mengenakan cincin istrinya. Dia mengambil gunting dan menyembunyikannya di bawah bantal. Saat Riley masuk, Ava berkata, "Hanya satu tarian saja, itu saja." Riley mulai menari dengannya, tetapi saat menari, Ava mulai mengingat kembali tariannya dengan Mitch. Lalu, tiba-tiba, Riley menyadari bahwa dia tidak mengenakan cincin itu. Dia meminta agar wanita itu mengenakan cincin dan menari lagi. Ava menolak, mengatakan bahwa aku tidak akan melepas cincinku. Ketika Riley mencoba memaksanya, dia memukul kepala Riley dan lari dari sana. Dia mengunci diri di ruangan lain, dan di sana dia melihat mayat istrinya. Riley bersikeras bahwa istri dan anaknya masih hidup. Dia merasakan tendangan anaknya. Dia meminta Ava untuk membuka pintu, tetapi Ava melarikan diri melalui jendela. Dia mencoba mengambil kunci mobil dari dalam rumah. Tetapi Riley melihatnya dan mulai mengejarnya. Karena ketakutan, dia berlari ke garasi dan bersembunyi. Dan tiba-tiba, dia melihat beberapa mayat yang dirantai. Dia juga melihat grafik dan pengamatan terhadap mayat-mayat tersebut yang menunjukkan bahwa Riley melakukan eksperimen pada mayat-mayat itu. Saat dia hendak menangkap Ava, Ava bermain sandiwara dan berpura-pura menjadi istrinya. Dia berkata, "Sayang, aku tidak bisa menemukan cincinku. Apa kau melihatnya? Bagaimana kalau kita pergi mengambilnya?" Mereka berdua keluar dari garasi. Saat Riley mendekatinya, dia menyerangnya dengan gunting. Riley meninggal tepat di tempat itu. Ava meraih kunci mobil dan berlari menuju mobil. Saat dia menyalakan mobil, dia terkejut. Istri Riley berdiri di depan mobil, tetapi Ava mengabaikannya dan pergi dari sana. Saat melanjutkan perjalanannya, dia mengingat kembali saat Mitch meninggalkannya. Dia bahkan menolak untuk membiarkan wanita itu mengantarnya ke bandara. Keesokan harinya, Ava melihat beberapa pakaian yang ditinggalkan di jalan. Dia mengenakan sepatu itu dan mulai bergerak maju dengan kapak. Namun tiba-tiba seorang pria datang dari belakangnya. Dia menyerang Ava dan mulai mengejarnya. Saat dia hendak menyerang Ava menyerangnya di kepala dan membunuhnya. Beberapa saat kemudian, dia menemukan sebuah mobil van camping. Dia menarik mayat seluruh keluarga keluar dari mobil van. Resort itu sekarang hanya berjarak 6 mil. Di malam hari, salah satu anggota keluarga terbangun. Ava mengambil kapaknya dan pergi melihat keluar. Dia melihat pria itu menggali kuburan untuk menguburkan keluarganya. Dia menatap Ava sekali, lalu berbalik dan mulai menggali. Ava membantunya menguburkan keluarganya. Dia memberi isyarat padanya untuk membunuhnya juga. Jadi, Ava membunuhnya dengan kapaknya. Dia menguburkan jenazahnya dan meletakkan foto keluarga di atas kuburan. Akhirnya, Ava sampai di Resort Enso. Dia melihat bahwa orang-orang meninggal di sana seketika, membeku dalam posisi terakhir mereka. Dia melihat sekeliling ruangan dan menemukan kamar Mitch. Ava menemukannya tewas di samping tempat tidurnya. Kulitnya terbakar dan menghitam. Tiba-tiba, dia melihat kartu identitas seorang wanita muda. Cincin kawin Mitch juga tergeletak di kamar mandi, yang menunjukkan bahwa Mitch telah berselingkuh dari Ava.
Ava duduk di sampingnya dan berkata, "Aku di sini, Mitch. Kita biarkan saja kekacauan besar ini seperti apa adanya." Dia memohon padanya untuk bangun, dan tiba-tiba Clay juga tiba di sana. Kemudian mereka berdua duduk di tepi pantai. Ava bercerita tentang hubungannya yang memburuk. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menginginkan program bayi tabung, tetapi dia menolak. Dia menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi memberitahu Mitch tentang semuanya sebelum dia datang ke sini. Dia berpikir jika dia bisa menemukan versi dirinya, dia bisa memperbaiki keadaan, tetapi dia tidak bisa. Clay juga mengatakan kepadanya bahwa putri dan istrinya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jadi, dia memutuskan untuk datang ke sini dengan berpikir mereka akan memandangnya dengan lebih baik, tetapi mereka tidak peduli padanya. Kemudian, mereka menghabiskan waktu bersama dengan berenang dan minum-minum. Keesokan paginya, Ava mengeluarkan cincinnya dan meletakkannya di ruang musik Mitch. Dia dan Clay membungkus tubuh Mitch dengan kain dan meletakkannya di perahu. Mereka melepaskan perahu itu ke lautan luas. Saat mereka dalam perjalanan pulang, sesosok mayat muncul di depan mobil mereka. Ava menyadari bahwa itu adalah istri Riley. Dia keluar dari mobil, dia melihat darah segar di bajunya, dan tepat saat itu dia mendengar bayi menangis dari kejauhan. Ava berlari menuju sumber suara dan menemukan bayi laki-laki Riley terbaring di sana. Ava mengangkatnya. Dia benar-benar normal, dan dengan demikian, teman-teman, cerita ini berakhir. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan ini. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe saluran kami.